pasti luar biasa ya. Oke, anak-anak semua sudah siap di rumah untuk memuji Tuhan? Ya, tentunya sudah ya. Oke anak-anak, hari ini kita akan memuji Tuhan. Semuanya berdiri, kita menyanyi lagu Kasih Yesus Indah, oh Indah. Semuanya berdiri. Anak-anakku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur di hari ini kami diberikan kesempatan untuk beribadah kepadamu. Tuhan, dari awal hingga akhirnya ibadah ini kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Jaringan yang kami gunakan, internet, lampu, Tuhan Yesus tolong agar semuanya ini tidak menghalangi kami untuk kami beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, mari kita menyanyi sekali lagi ya lagu Setinggi-tingginya Langit. Oke, musik. Cerita firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi satu lagu Kasih, K-A-S-I-H, Kasih. Anak-anakku, sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, kami memohon kepadamu, hati dan pikiran kami
biarlah dikuasai oleh Roh Kudus sehingga firman yang disampaikan oleh Miss Esti bisa dipahami dan dimengerti. Terlebih itu Tuhan, firman bisa kami lakukan dalam hidup kami hari lepas hari. Berkati Miss Esti yang akan menyampaikan firman di pagi hari ini. Inilah doa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Ya, anak-anak, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita buka Alkitabnya di dalam Lukas pasal 15, ayatnya yang ke-11 sampai 23. Oke, anak-anak, tapi sebelumnya Miss Esti bertanya sama kalian. Siapa yang pernah kehilangan benda yang sangat kalian suka atau benda yang kalian sangat sayang, tapi tiba-tiba benda itu hilang, tapi suatu ketika benda itu kalian temukan? Kira-kira apa yang kalian rasakan? Tentunya kalian merasakan senang yang luar biasa karena benda yang tadinya hilang ditemukan kembali. Nah, baik anak-anak, cerita kita hari ini, Tuhan bercerita kepada orang-orang Farisi. Demikian ceritanya. Ada seorang bapak. Bapak ini mempunyai 2 anak. Yang satu adalah sulung dan yang satunya lagi adalah si bungsu. Suatu hari si bungsu mendatangi papanya. Dia ingin memiliki haknya sebagai anak. Sebagai bapak yang baik, tentunya bapak menyetujui permintaan dari anaknya tersebut. Lalu bapaknya membagi 2 bagian harta milik mereka. Yang satunya untuk si bungsu, yang satunya lagi untuk si sulung. Nah, anak-anak, ketika keduanya sudah mendapat bagian, si bungsu menjual hartanya itu. Setelah itu, dia meninggalkan papanya, dia pergi ke suatu tempat. Di sana dia ingin tinggal di tempat yang baru. Anak-anak, ketika si bungsu sudah di tempat yang baru, dia melihat, wah, ternyata kota itu sungguh sangat meriah. Lalu anak-anak, apa yang dia lakukan? Dia membeli baju yang mewah. Dia membeli sepatu yang bagus. Lalu, apalagi anak-anak? Dia mentraktir teman-teman. Dia mengajak teman-temannya untuk makan di kafe,
pergi ke tempat-tempat hiburan. Anak-anak, sehingga si bungsu ini mempunyai atau dia banyak temannya, karena teman-temannya ini sangat menyukainya, karena setiap hari ditraktir sama si bungsu. Nah, anak-anak, hari lepas hari si bungsu melakukan semua yang apapun dia ingini. Dia mentraktir, dia makan di tempat-tempat yang bagus-bagus, beli sepatu yang bagus-bagus, membeli pakaian yang bagus-bagus. Lalu apa yang terjadi, anak-anak? Nah, akhirnya si bungsu ini kehabisan uangnya. Kehabisan uang. Satu persatu teman-teman yang tadi begitu banyak meninggalkannya. Satu persatu meninggalkannya. Karena apa? Karena si bungsu tentunya dia sudah tidak bisa mentraktir lagi. Dia tidak bisa lagi membeli makanan buat teman-temannya. Akhirnya teman-temannya itu meninggalkannya satu persatu. Akhirnya si bungsu tidak mempunyai teman. Dan dia jatuh susah. Anak-anak, ketika dia susah, apakah ada yang menolong? Tidak ada. Tidak ada satupun temannya yang menolong si bungsu. Dia kelaparan. Tidak ada temannya yang mau memberi dia makan. Nah, anak-anak, untuk bertahan hidup, apa yang si bungsu lakukan? Dia harus mencari pekerjaan. Nah, anak-anak, ketika si bungsu sudah jatuh miskin, di kota itu terjadi satu bencana. Bencana apa itu? Kelaparan. Nah, si bungsu juga terdampak. Semua orang lapar. Nah, untuk bertahan hidup, si bungsu harus mencari pekerjaan agar dia bisa membeli makanan dan bisa bertahan hidup. Akhirnya si bungsu menemukan pekerjaan itu. Pekerjaannya adalah mengurus babi-babi atau memberi makanan babi-babi. Ya, itu yang harus dia lakukan. Kalau tidak, pasti dia akan mati kelaparan. Nah, anak-anak, ketika dia memberi makan babi-babi itu, si bungsu merasa lapar sekali. Hampir-hampir si bungsu mau makan ampas-ampas dari makanan babi-babi tersebut. Disitulah si bungsu teringat kepada bapaknya. Dia mengatakan di dalam hatinya, di dalam dirinya, dia berkata, "Papa, aku berdosa kepadamu. Aku berdosa kepada Allah.
aku menyesal. Akhirnya ketika si bungsu menyadari, dia meninggalkan pekerjaannya itu. Dia meninggalkan, dia berdiri dengan lesu. Dia berjalan ke rumah papanya dengan lesu. Di dalam hatinya, dia terus berkata, "Papa, saya mohon ampun. Karena saya sudah berdosa kepada Bapa. Saya sudah berdosa kepada Allah. Saya tidak layak." Nah, anak-anak, si bungsu terus berjalan dan berjalan dan berjalan. Akhirnya sampai si bungsu di dekat rumahnya. Dan anak-anak tahu ternyata papanya melihat ada orang yang sedang menuju ke rumahnya. Bapaknya keluar. Lalu bapaknya melihat, wow, ternyata yang datang itu adalah siapa? Si bungsu. Lalu anak-anak, setelah dekat, si papanya langsung memeluk anaknya, memeluk si bungsu. Dalam pelukan itu, si bungsu mengatakan, "Papa, aku berdosa kepada Bapa. Papa, aku tidak layak menjadi anak Papa. Papa, aku berdosa kepada Allah. Papa, aku jadikan pembantu di tempatnya Bapa." Anak-anak, bapaknya mengasihi si bungsu. Dia mencium si bungsu. Dia tidak memarahi si bungsu. Tetapi anak-anak tahu apa yang papanya lakukan? Dia memberi si bungsu pakaian. Dia memakaikan pakaian yang bagus untuk si bungsu. Kemudian dia juga memakaikan cincin kepada si bungsu. Dan juga memberi sepatu yang bagus kepada si bungsu. Dan satu lagi, papanya menyuruh pembantu-pembantunya untuk mengorbankan ternak peliharaan mereka dan pilih yang terbaik. Kemudian buatlah pesta dan makan bersama. Wah, luar biasa ya anak-anak. Bapa yang begitu baik. Bapa yang sangat mengasihi anaknya. Dia memberi ampun kepada anaknya, walaupun anaknya berbuat kesalahan, berbuat dosa. Nah, anak-anak, begitu juga Allah kita. Allah yang penuh kasih. Dia mau mengorbankan anak satu-satunya, yaitu Yesus, mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah bukti kasih Allah kepada kita semua, kepada anak-anak, kepada Miss Sesti, dan semua orang. Bukti cinta kasih Yesus di kayu salib untuk menebus
dosa-dosa kita. Nah, anak-anakku, apa yang kita lakukan? Apa yang kalian tunjukkan sebagai anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi? Ya, harus berdoa setiap hari. Harus baca Alkitab. Harus ibadah. Walaupun kita sekarang ini belum ibadah di gereja, tetapi dengan ibadah online itu juga adalah bukti kasih cinta kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak, demikian cerita Miss Esti di hari ini. Kiranya kita semua diberkati. Amin. Anak-anakku, saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Ingat, persembahan yang terbaik untuk Tuhan ya. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan satu lagu, Kasihnya Seperti Sungai. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah kami. Biarlah ibadah ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, pimpin kami agar kami terus menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus. Inilah doa kami, demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
mendengarkan ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.